Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, perlu kami sampaikan bahwasanya Gus Baha ini beliau salah satu penerjemah dan tafsir dari UI. UI memiliki karya-karya tafsir UI dan terjemahan UI. Beliau bersama Prose ini ikut menerjemahkan tafsir UI dan terjemahan UI. Baik, kepada beliau yang kami hormati, Allah Ta'ala waktu kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai tema yang diinginkan UI dalam hal ini diwakili Bapak Dr. Herul Wakil, saya diminta menjelaskan tentang ulumul Quran. Di undangan ditulis sampai 3 sesi. Sebetulnya saya hanya ingin 1 sesi, karena kalau 1 sesi sudah pinter, sudah cerdas semua. Maka yang saya pasti sanggup itu 3, tapi yang seterusnya dari 3 sesi ini saya pilih yang tema ini adalah mengenali surat Makkiyah dan Madaniyah. Ini penting sekali karena satu, tema Makkiyah mesti tema-tema tauhid. 2, mengabaikan hal-hal yang sifatnya kuliah. Misalnya dulu pernah lama sekali khomer atau sesuatu yang memabukkan itu tidak diharamkan. Tapi meskipun Quran tidak pernah bilang halal, tapi lama sekali tidak bilang haram. Ini penting saudara. Kenapa ya? Karena kalau Quran itu orang-orang kafir punya dulu ngeblek dulu. PD-nya bukan main. Yang orang Islam nggak ngeblek. Jadi kalau Quran apa? Pegang. Kata orang-orang Islam yang masih sahabat awam-awam itu sudahlah sama-sama ngeblek. Akhirnya ya sama tentu. Jadi sehingga zaman itu masih ada ayat. Semoga di antara yang di sini ada yang hafal Quran. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna min dua sakar. Di antara nikmat Allah adalah dari 2 anggur dan kurma kamu tattakhiduna sakar. Kalian atau kamu masih bisa bikin sesuatu yang memabukkan. Sakaran sesuatu yang memabukkan. Karena dulu lama sekali orang itu jadi kebutuhan. Parahnya ya di perang itu. Yang orang kafir yang dulu sehingga PD, yang orang Islam banyak. Lama sekali itu. Dan termasuk ayat yang unik, dihalalkan, diharamkan sampai dalam disiplin ilmu ada 3 hal yang sampai 3 kali terjadi nasabah masuk. Di antaranya adalah masalah apa? Khamr. Setelah ada satu peristiwa, yaitu sahabat jadi imam. Karena dia setengah mabuk, bacanya kuliah ilal kafirun abudu mata abudun wa abuduna mabuk. Pokoknya kafirunannya jadi kacau. Saya menyembah apa yang kalian sembah dan kalian menyembah apa. Pokoknya kacau. Karena kacau ini dilaporkan kenapa? Karena imamnya ngeflag. Akhirnya diturunkan ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mabuk ketika kita fokus sholat. Jika kira-kira kalau mabuk ya jam 6:30 karena masih jauh ya. Ya kira-kira seperti itu. Baru terakhir ada satu peristiwa yang karena mabuk sahabat itu saling hampir bunuh. Kemudian diharamkan al-qatata secara pasti. Yaitu disebut fahal antum muntahun, harus benar-benar berhenti dari mabuk. Ini menunjukkan dan pelajaran bagi kita bahwa Rasulullah yang pilihan Allah saja dalam melaksanakan syariat itu tadrijan, sedikit demi apa? Jadi ada gerakan misalnya Islam kafah itu juga ada prosesnya. Dulu pernah ada gerakan latar kabun atau bakon atau bahwa dalam hidup itu setapak ini termasuk ngaramkan khamr saja ada bahas. Maka bisa dipastikan kayak ayat-ayat Islam kafah itu pasti periode Madaniyah. Karena kalau periode Makkiyah seperti tadi ada periode di mana khamr saja masih dihitung tattakhiduna minhu sakaro baris kepasangan. Ada periode latar kabun atau antum sukaro sampai periode benar-benar haram minum khamr. Lalu definisi khamr itu apa? Dulu zaman Nabi
mendefinisikan asyirulina, perasan dari anggur. Lama-lama oleh ulama usul, ini pentingnya ulama. Ulama ini tetap super penting, bukan sekedar penting lagi tapi super penting. Karena Rasulullah itu kan ditakdir jamil kalim. Jamil kalim itu kalau ngendikan itu simple, padat. Resikonya itu kadang orang nggak paham. Jadi resiko terlalu bawah dalam bahasa itu orang, sehingga butuh ulama. Nah kemudian ulama ini yang punya seni mengarang untuk analisis teks, namanya ilmu usul. Misalnya begini, khomer itu bukan lagi asyirul inam tapi ma khomarul akwa, sesuatu yang meracuni akal atau yang mengganggu apa saja makna ini. Bisa isi atau apa saja, yang penting ma khomarul. Termasuk ya mabuk cinta, mabuk harta, mabuk apa. Itu ya agaknya bagus. Saking dakwarannya ya Quran untuk kepentingan politik, bukan politik berdasar ayat Quran. Itu agak khomer sudah. Karena begini, dalam ilmu fikih itu ada istilah tangkibul manat. Tangkibul manat itu satu kejadian tertentu yang kasuistiknya, waqiahnya itu dihilangkan semua atau ditetapkan sebagian, dihilangkan sebagian. Itu yang tahu ulama. Ini ulama yang waras, yang memang benar-benar ulama, bukan ulama pesanan atau ulama jual beli, dan memang benar-benar ulama. Karena sekarang kan hanya ulama di Bendung, nggak jelas asal usulnya, terus tahu-tahu jabat, terus punya otoritas. Ya seperti itu, ulama yang diuji oleh ulama, bukan diuji oleh masyarakat. Dulu syarat jadi ulama itu diuji 100 ulama yang spesial di bidang itu. Imam Bukhari ketika jadi imam ahli hadis itu diuji 100 ulama ahli. Sanadnya dibolak-balik terus dites. Baru lulus. Kalau sekarang nggak pejabat roh, pejabat ulama. Apalagi di Indonesia menteri agama itu jabatan politik. Tapi ketua IAIA yang baca satu menit fatwa. Ya sudah, tapi itu sudah takdir kita terima saja. Di antara iman itu terima foto kota. Ada satu kejadian, nanti anak-anak mahasiswa mungkin bisa mengkaji lebih jauh. Tapi ini tidak kami tahu, jangan terlalu karena belum mati sendiri saya. Jadi jatuhnya sampai saya gambar itu. Ya harus tunggu dulu saya harus. Ja'a Arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaktu ya Rasulullah. Qala wa ma ahlakaka. Qala wa qatu imra'ati fi nahari Ramadan. Kayak Rasulullah, saya ini orang yang rusak. Kenapa saya bersetubuh dengan istri saya di hari Ramadan, waktu yang Ramadan? Kita tahu harus bayar apa? Kafarah uzma ya. Sanksinya apa? Kafarah uzma. Kafarah uzma itu kafarah super besar, yaitu memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang. Jelas ya teks hadisnya ja'a orang berduri datang, orang kampungan datang. Kemudian kasusnya menjima istrinya di siang hari Ramadan. Pertanyaannya begini, setelah itu kata Nabi, kamu bisa merdekakan budak? Ya tidak bisa, kan miskin. Ya sudah puasa 2 bulan. 5 hari aja kecelakaan di kok disuruh. Terus ya sudah kasih makan 60 orang miskin. Kasihkan siapa ya? Kasihkan orang miskin. Saya ini orang paling miskin di kampung saya. Jadi sudah miskin pola itu sudah miskin. Makanya orang miskin anaknya banyak mulai dulu. Karena hiburannya ini. Akhirnya Nabi santai saja, dengan santainya Nabi ke kamar ngambil beberapa makanan dulu. Ya sudah, ini kasihkan orang fakir di daerah kamu. Saya paling fakir, ya sudah pakai kamu aja. Lalu begini secara fakir, kira-kira kata Robi itu dibuang apa enggak? Misalnya orang kota yang ngalamin gitu kena sanksi begitu enggak? Kena kan? Kena. Jadi kata Robi dibuang. Ini namanya tangkibul manat. Tidak harus orang Arab, tidak harus orang apa? Orang kota maupun orang mana saja juga. Lalu orang ini orang merdeka, sama budak pun akan kena ketentuan yang sama. Ini namanya tangkibul manat. Sesuatu yang nggak penting dalam aturan hukum, catatan-catatannya dibuang. Itu namanya orang. Nah sekarang pertanyaannya begini, bersetubuh atau hubungan suami istri dengan istri hukumnya halal apa haram? Tidak jawab. Halal.
Berhubung statusnya halal, bagaimana dengan orang yang makan siang di hari Ramadan tanpa udzur syarat? Yang misalnya ada orang ya, kayak Pak Sadir ini, nggak sakit nggak apa, iseng ingin makan mie jam 9. Kira-kira kena sanksi yang sama kayak jima apa enggak? Sama. Karena jima di hari Ramadan statusnya boleh. Tapi karena hak kan dihormati Ramadan, melecehkan kehormatan Ramadan tanpa udzur syarat, maka hukumannya berat. Padahal makan statusnya seperti itu. Maka menurut Mazhab Malik, makan pun kena sanksi seperti itu. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i enggak. Al-kafaratul uthma, kafarah yang se-ekstrem itu khusus untuk tadi yang jima di hari Ramadan, bukan yang karena di mana-mana jima itu terlalu seru, maka sanksinya itu berat. Meskipun halal sama istri kan halal. Buktinya adalah tahalul awal. Kira-kira seorang ihram tahalul awal kan boleh semua yang haram ketika ihram, kecuali apa? Jima. Jadi selalu jima tidak agak masalah. Nah ini namanya ijtihadnya ulama. Lalu setelah tahu itu, kenapa kita butuh seperti begini? Saya berkali-kali cerita ini guyonan tapi pasti benar, bukan mungkin benar tapi pasti. Ada orang lapor ke kiainya, perempuan, Pak Yai, santri jenengan yang dulu jenengan akadkan sama saya sering nabur. Di mana-mana nabur itu kan pakai kanan. Ya bahasa Jawa nabur itu pakai apa? Tangan. Santrinya dipanggil, kamu jangan sering nabur istri kamu. 2 bulan lagi lapor, sekarang nggak nabur ya, jadi nyakiti. Kenapa kamu sekarang nyakiti? Kan Pak Yai hanya ngaramkan nabur, ini kan nyakiti pakai kaki. Kira-kira ini bisa goblok apa tekstualis? Goblok tekstualis. Nah, sekarang nyakiti pakai kaki juga menyakiti, meludahi, menyakiti, menerlantarkan. Di sini maka ulama semuanya sepakat ada aturan bernama kias. Kias itu menganalogi hukum dengan hukum yang maksus, yang eksplisit disebut Rasulullah SAW. Tanpa ilmu ini Islam akan kurang stok untuk menjawab sekian perkembangan zaman. Itu namanya tangkihul mana. Sesuatu yang nggak penting, yang nggak menjadi catatan hukum hilang. Nah kenapa itu harus terjadi? Karena tadi pasti semua hukum itu ada ilah, ada pokok asal usul ijazah. Jika ilah hukum itu terpenuhi, maka waktu dan tempat itu sudah tidak penting. Sehingga misalnya katakan Ka'bah itu apa menurut Anda? Ka'bah itu Ka'bah yang terkenal. Bangunan batu apa tempatnya? Kalau kita bilang sebenarnya ya Ka'bah ya, betul-betul bus itu Ka'bah. Lalu ketika Nabi Ibrahim sebelum bangun Ka'bah, dia tawaf kemana? Padahal kita ingat sebelum Nabi Ibrahim pun semua Nabi tawaf di Ka'bah. Itu maknanya tempat yang dipakai Ka'bah apa Ka'bah bangunan? Tempat yang dipakai Ka'bah hatta lamin hadamanil Ka'bah, sehingga andaikan Ka'bah itu hilang sama sekali tetap tawaf wajib, yaitu di tempat ini. Maka definisi hukum penting sekali, karena sekali salah maka kita akan salah seterusnya. Ya sama lagi, sekali salah akan salah terus. Ini termasuk bagian dari ilmu Quran. Makanya kita harus mengenali mana makiyah, mana madaniyah. Lalu fungsi paling pokok dalam mengenali makiyah madaniyah itu masalah nasab masuk. Nasab masuk saya status quo. Pernah ada satu peristiwa hukum di mana dulu lama-lama di madaniyah tidak. Dulu kalau kita boleh orang kafir menang itu tidak ada. Di era Medina kalau kita boleh orang kafir menang itu terundang. Karena sudah dibolehkan melawan sesuai kedoliman dilakukan tidak apa kafir. Maka udina lillahi ayyuhal nabi anahu. Kalau dulu fakwan dulu waspada kalau ada kejadian apapun disuruh memaafkan, tapi Madinah disuruh apa? Nah sama itu masih hal yang mudah karena didukung oleh perilaku sahabat dan ulama setelah. Misalnya menghadap kiblat. Dulu Rasulullah itu sholat kita tahu bagaimana Baitul Masjid 16 bulan, Hilal 17. Misalnya hanya 16 atau 17. Setelah itu dinasah, disuruh atau diminta menghadap Ka'bah. Nah, mengidentifikasi nasab itu dalam konteks itu gampang sekali karena didukung perilaku. Memang setelah sahabat itu yang kita saksikan semuanya menghadap apa? Ka'bah. Sehingga nas maksud seperti ini itu
gampang, pelacakannya apa? Gampang. Ini masalahnya selalu ada nasa manusia yang susah dilacak karena nggak menjadi perilaku. Misalnya hukum-hukum yang dilibat. Misalnya begini, kalau sampai ditanya hukumnya berbaik sama orang fasik itu gimana? Kalau orang politik banget nanti ketularan fasik. Tapi kalau yang agak terbuka itu tantangan. Apa? Tantangan. Sehingga yang seperti ini itu ramai. Itu pasti tidak. Saya punya kitab namanya Hilyatul Auliya, itu 14 jilid. Baca judulnya ada sudah capek karena 14 jilid. Satu jilidnya kira-kira 600 halaman. Ya kalikan sendiri itu berapa. Di situ ada Madhai Ulama dari mata apa saja. Itu dia diceritakan di situ. Cerita-cerita dalil. Makanya perbedaan pendapat di kalangan ulama itu biasa. Suatu saat ini mulai cerita kokoh bukan sekedar ulama kokoh. Nabi Ibrahim didatangi malakul maut. Malakul maut itu malaikat yang uji nyawa. Yang uji nyawa. Ini dia kematian. Itu datang Ibrahim. Saya malakul maut di Israel. Mau nyambut kamu. Bahkan bisa dibagi sama itu. Kamu itu Israel ya. Kamu tahu saya siapa? Ya tahu. Kamu itu Rahman kekasih. Kata Nabi Ibrahim, halo aitali itu kholilah. Masa kekasihmu yang dikasih? Ini loh yang bagi kamu bisa. Karena malaikat nggak pernah ngaji, nggak pernah malaikat kan ya sudah terbang lagi. Ya Allah katanya Allah. Apa kata Ibrahim? Halo aitali kholilah itu kholilah. Masa kekasihmu yang dikasih? Itu yang di. Kata Allah. Karena malaikat juga pernah belajar, nggak pernah ngaji apa-apa, nggak pernah punya hukum. Kata Allah ini dia sudah bilang ke Ibrahim, hal ra'aita kholilan yakrahu ayyal kholilan. Masa kekasih tidak siap bertemu yang dikasih. Oh, katanya Allah gini, masa kamu kekasih Allah tidak siap? Ya oke masalah. Jadi logikanya boleh dulu logika. Begitu juga ada beberapa nabi yang seangkatan. Itu kalau debat itu nggak bulan demo itu kalau saja biasa aja. Nabi yang satu periode yang ilmunya sama itu hanya Yahya dan Isa. Ya, Musa dan Harun kan nggak sebetulnya senior Harun, tapi Nabi Harun jadi Nabi itu atas proposalnya Nabi Musa. Sehingga nggak mana Nabi Harun itu kakaknya, tapi nggak berani bantah Nabi Musa karena dia jadi Nabi itu atas Nabi Musa kita tahu al-Sakil apa? Jadi ahli kita ya. Nah, bukan Fir'aun. Jadi Musa kecil sudah bening. Kalau ketemu Fir'aun itu jenggotnya dikeluarkan. Tarik terus Fir'aun mikir biasa kayak saya. Lama-lama Fir'aun ya jangan-jangan saja. Nah ini turunan orang. Serahkan kita tahu Fir'aun itu kecil. Terus kata istrinya Fir'aun belain senda namanya anak kecil yang nggak tahu ada tahu. Masa buktikan itu ada jamrah itu bara api sama api. Musa belum milih. Sebenarnya Musa itu pemilih. Tapi kalau kapal hukumannya dibunuh, berarti dia jambat janggotnya Fir'aun itu sengaja. Akhirnya sama Jibril diarahkan dalam jamrah tadi, jamrah api. Ya terus ditan, akhirnya jadi al-Sad jadi wakil. Sekarang ketika beliau jadi nabi yang problem penjelasan itu. Yang surah Al-Sodri, Wa-Sirri, Amri, Walau, Datang, Desa, yang kau itu supaya aldi, Waliyah, Binahi, ya. Sejadat, Wa-Akhidarum, Wa Afsal, Peminisan, Farusil, Ma'i, Rid'ai, Sodri. Saya ini kidal ya Allah, dan Harun lebih fasih, maka jadikan dia Rasul sebagai jubir. Yang modern, ketika Nabi Musa ngomong, yang ini kan siapa? Harun. Ada lagi sebenarnya tapi tidak level, yaitu Ibrahim dan Lut. Karena Lut ini junior, anak pernah keponakan sama Nabi siapa? Nah yang benar-benar satu periode dan ilmunya level itu hanya Yahya dan Isa. Karena kita tahu Nabi Yahya punya status ya Yahya punya kitabah berbuah wa ta'ala hukma sofiyah, masih kecil sudah pintar. Isa juga sama, wa yukallimun nasa bil mahdi bahkan. Ini sambil ngetes anak-anak katanya ada yang masuk karena jalur hafid. Itu kalau tak tes nggak lulus tak keluar.
bilang rektor, apa? Karena kadang yang salah yang ngetes nggak apa-apa. Gak usah dites pakai hadis satu musliman satu baik UKM-nya orang enggak baik, jadi sudah tenang saja akan sadis enggak baik. Kalau yang ada Isa ini pengalaman bagi kita di akhir zaman sudah bulat seperti orang fasik banyak, mungkin malah mayoritas. Nabi Isa ketika singgah di satu perkampungan itu ditanyanya gini, ini satu marga Isa dan Yahya kira-kira misalnya kalau dalam bahasa Jawa, karena Isa itu dirawat bapaknya Yahya itu bin Zakaria. Isa itu bin Maryam, masih keponakan sama setiap ini di kitab Riyadhul Awliya, setiap di kampung ditanya ayat sirona, orang-orang yang buruk rumahnya mana? Nabi Yahya ditanya ayat dia, orang-orang rumahnya mana? Sama-sama nih, lama-lama terus tanya Nabi Yahya, kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang yang buruk, orang fasik? Nabi Isa juga balik jawab, kenapa kamu tanya orang-orang baik? Enak, nginep di rumahnya orang baik itu enak, tidak banyak kriminal, namanya enak. Kata Nabi Isa, anak nabi, ida ilmah. Saya ini nabi, nabi itu ibarat mengobati yang sakit. Kalau kamu peneliti ilmu medis, cari yang banyak endemik penyakit apa cari desa yang sehat? Kalau kamu peneliti apa cari desa yang tidak sehat? Gue latihan ilmu apa? Pak Mari atau Pak Mati, tapi kan tetap nyari yang sehat. Ya sama, kata bapak saya dulu, ya itu bengkel. Jadi kalau nggak siap teman orang fasik ya nggak usah jadi. Jadi sekarang orang itu anti ilmu, jadi berteman orang fasik dicampuri fasik. Ya kacau. Kalau mau jadi bengkel ya mobil rusak, kalau mobil baik ngapain masuk bengkel? Kalau orang soleh ngapain digandeng? Ini sudah soleh, sudah sendiri. Itu dulu biasa antara Nabi dan Nabi siapa? Karena sekarang kalau video itu beda ya, karena ngajinya yang tinggi semangatnya itu tidak baik dalam Islam. Makanya kita harus ngaji yang banyak sebanyak-banyaknya, karena dulu para Nabi dia beda-beda. Nabi Nuh untuk orang kafir itu problem, sehingga berdoa Rabbil tadar alal ardi minal kafirina. Nabi Ibrahim juga melihat orang kafir itu tantangan, lahan dakwah. Maka beliau ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Relax saja. Itu sama-sama nabi besar, sama-sama ulul azmi. Makanya di dunia kiai banyak kiai yang nekuni ngandani orang besar. Asal kamu soleh. Karena soleh ini yang mudah. Ya soleh itu kan pembeda betul. Kalau ada orang soleh sedekah sama orang cantik kan masuk sedekah betul. Kalau orang fasik kan memang pesen jasanya tahu ada tahu. Tapi yang penting kalau orang soleh kalau sedekah ya sedekah saja. Tapi kalau orang fasik kan sedekah karuan. Kalau orang lain pokoknya benar terus. Karena memang motifnya benar. Nah, ini yang dimaksud amal itu. Amal itu tergantung. Ya tadi misalnya ada orang soleh berteman orang-orang fasik. Banyak orang jadi wali itu karena berteman orang fasik. Dulu ada wali yang senangannya di Arab, tapi sekarang agak mungkin. Kalau sekarang kan mahal. Dulu itu kan ada satu kampung dikirimi Arab paling bisa 2 minggu sekali. Dibeli sama satu orang. Setelah dibeli di dua, sehingga satu kampung situ nggak ada yang. Maka pengirimnya janggal, ini tak kirimnya Arab udah ada yang waktu. Ternyata dengan soleh beli dibuang. Kalau sekarang kan semua ini memakai pengedar. Tapi dulu ada polisi BNN, jadi ini kembali ini nggak ditangkap. Sampai segitunya kan, saking ingin kampungnya selamat dari apa? Narkoba. Kalau sekarang beli kan nggak cukup uangnya karena produksi orang narkoba. Cuma saya cerita, jadi dulu ada 2 ulama diikuti itu ada 2 pandangan. Seperti saya misalnya di UI, saya sering ditanya, Gus, Islam terstruktural sama yang kultural baik mana? Struktural itu bagus kayak di UI, di Kemenagri. Tapi tidak bagusnya begini, masa mendapat ilmu Islam dulu kuliah dulu baru diajarin oleh dosen yang berlisensi dari Al-Azhar. Kalau nggak ada kiai kayak saya di kampung-kampung lalu, mbah-mbah yang tua itu harus kuliah dulu baru dapat pelajaran Islam. Makanya saya tidak suka gelar saya. Kalau yang papa dan gelar diteruskan saja. Tapi kalau nanti tanya Allah, Pak On, orang belajar hukum harus kuliah dulu baru tahu hukum.
Kalau belajar Islam ya kuliah dulu baru tahu Islam. Itu bisa satu Indonesia bodoh semua. Kuliah dulu. Maka dulu dia enggak ada gelarnya kayak saya, enggak jelas gelarnya, tapi jelas nasibnya. Jadi saya suka gelar itu sengaja. Kalau mau ya insya Allah bisa. Saya tidak potongan gelarnya. Jadi yang biasa saja dulu itu begitu. Jadi perbedaan pandangan itu dia. Karena di luar masalah usuliyah yang pokok-pokok itu pasti cara pandang ulama itu beda. Satu ya memang manusia didetik. Beda memang manhaj itu penting sampai ada ayat wala tasawwurina sabarum dibadillah fadatil. Andai kan manusia tidak saling gesekan dalam pendapat, maka malah bumi ini rusak. Karena nanti kebatilan di absolut, karena ada kontrol. Dapat salah juga nggak ada yang kontrol. Makanya bagus sebetulnya misalnya presiden menang di absolut itu bagus supaya dia tahu bahwa yang milih saya itu tidak semua, sehingga nggak mundur. Kalau yang milih 100% ke otoritas. Jadi semua itu baik. Jika dari Allah itu pasti. Semua nabi juga gitu, semua ulama. Ada ulama itu wajib PNS, kayak Imam Mawardi, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu PNS. Pikirannya itu yang lain ya dalam, jangan dari. Tapi ulama yang nggak PNS pikirannya gitu. Masa mau ngaji saja daftar dulu, mau ngaji ya ngaji aja. Itu yang. Ya coba kalau lembaga sosial itu misalnya Kementerian Sosial itu bagus, sudah bagus. Tapi masa orang minta tolong, istrinya mau melahirkan, ngurus dulu di RT RW. Tapi kalau kita menciptakan masyarakat yang baik kan cukup ditolong tetangga, nggak ditolong keluar. Justru kebaikan yang non struktural ini meluas di mana-mana. Makanya saya sering bilang orang itikaf di masjid ya bagus, itikaf di perabatan ya. Ya betul. Kalau ada kecelakaan itu yang nomor pertama orang yang di masjid atau yang di perabatan. Itu instar gratis. Jadi Allah bikin masalah. Lo yang keliru kan paling bodoh perempuan itu. Sebenarnya kalau dia soleh itu bagus. Itikaf di perabatan, nilai SMP jadi pintar apa? Gratis. Relawan. Coba orang tersesat itu kan jasanya sama yang di masjid atau yang di jalan? Jalan. Di jalan. Orang kecelakaan, kan jasanya sama yang di jalan atau yang di masjid? Jalan. Makanya biasa saja lah, tidak bisa sok benar sendiri biasa. Saya kiai aja sama Pak On biasa. Pak On dokter boleh dulu kenal saya biasa saja. Saya kiai. Karena kebaikan itu kita dermakan, kita ikhlaskan lillahi ta'ala. Tidak perlu pengakuan. Itu penting sekali. Jadi seorang lagi ya. Jadi ada magia, ada magia. Magia itu menunjukkan bahwa Islam itu berjalan secara tadrijan setelah ini. Ada lama sekali sholat itu dulu hanya 2 rakaat. Lama-lama sekarang jadi berapa? 17 rakaat. Dulu hanya 2 rakaat. Tapi panjangnya bermain. Harus menghabiskan waktu 2/3 malam. Pernah Nabi sholat hanya separuh malam aja disalahkan. Harus apa? Wabillahilah qalila semalam harus full kecuali sedikit. Jadi sedikitnya untuk tidurnya sedikit. Niswahu awinkus mindu qalila. Minimal qiyamul lail separuh malam. Apa masih nggak lima? Auzid alaihi atau lebih dari itu, jadi 2 rakaat. Semalam apa? Suntuk. Sekarang enggak, 20 rakaat cukup 8 menit. Kalau anak muda itu mikir terawih NU apa Muhammadiyah? Dapat tapi lama. Kalau NU cepat tapi 20. Itu nggak perlu dalil-dalilan, pokoknya menuruti hati ya. Dulu itu 2 rakaat, habiskan waktu 1 malam. Pausin alaihi wa rattilil Quran. Tartila. Terus dinasa menjadi sholat seperti ini. Ya ada perjalanan. Dulu setiap orang megang gedang goreng itu wajib wudu. Ada hadisnya al-wudu mimma massatunar, kalau kena api harus wudu. Karena api itu simbol setan. Jika yang megang api berarti sudah terkontaminasi oleh setan. Untuk netralisir itu wudu. Terus dinasah sama bahasa itu mimma massatunar. Ada periode. Dulu hubungan suami istri kalau tidak sampai keluar mani itu nggak wajib mandi. Pernah kan ada sahabat dipanggil Nabi pas dengan suami istri itu saya lari. Ketika lari ditanya, kenapa kamu lari? Saya ini baru gak suci, maka gak siap ketemu engkau ya Rasulullah. Kenapa? Saya hubungan suami istri tapi gak inzal. Terus Nabi ngintikan innamal ma'. Orang wajib mandi itu kalau sampai keluar mani atau inzal dalam bahasa kita. Setelah itu dinasah lagi. Asal hubungan suami istri inzal apa tidak inzal,
orgasme atau enggak tetap apa? Wajib. Jadi ada nafsu mansu. Nafsu mansu itu penting dalam sebuah peradaban. Mana satu ayatin amunisia nanti di khairin minha. Kenapa nafsu mansu penting? Karena logikanya gampang. Ketika anak kita kecil tentu kita wajib menafkahi dia. Setelah dia kuat kita yang lemah, anaknya wajib menafkahi orang. Jadi nafsu mansu itu menurut para ulama hukum yang normal dalam tahapan hidup. Jadi gak ada yang aneh. Bukan nafsu mansu itu Allah bikin hukum terus mengevaluasi terus dirubah. Ya tidak bisa, Allah kan maha tahu, masa evaluasi itu susahnya ya. Memang Allah tahu, memang tahapan manusia akan seperti itu. Tahapan manusia akan seperti itu. Allah tahu betul kalau agama baru ini langsung anti Yahudi ya. Sehingga orang Islam disuruh ada Baitul Maqdis karena agama tertua adalah Yahudi. Allah juga sangat tahu orang Yahudi pasti menjadikan itu menjadi alasan umur luhur. Delok Muhammad gayanya tentang agama Yahudi, tapi kiblatnya ikut kita. Lagi-lagi Muhammad itu nggak tahu apa, makanya ngikuti kita. Terus Allah merubah kiblat jadi ke Ka'bah. Setelah ke Ka'bah dibully lagi sama orang Yahudi. Muhammad itu kangen keluarganya. Karena dia di perantauan di Medina, maka menghadap kemana? Ka'bah sebagai kelangenan sama keluarga. Bersama Allah dijawab. Justru kiblat tertua adalah kiblat yang ada di Ka'bah. Itu inna awal itu dia tidak silaladi bakata mubarakah dari Allah. Kemudian orang Yahudi bilang gini, enggak ya tua Baitul Maqdis. Dan ditanya sama Allah lewat Rasulullah. Yang kamu ikuti itu Nabi Musa. Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim senior Nabi Musa. Dan Ibrahim ada bukti sejarah hidup di Mekah. Makanya Allah menjelaskan fi ayatum bayyinatum maqam. Bukti Ka'bah tua adalah ada bekas kaki Nabi Ibrahim. Berarti Ka'bah sama Baitul Maqdis tua. Sampai seperti itu dulu dia ada kebenaran. Ya bertanya. Jadi makom di situ bukan makom kuburan nggak dalam bahasa Indonesia itu. Bang, ya makom Ibrahim enggak Pak. Itu yang dipakai kebijakan apa? Nah, jadi ini jelas. Jadi bertanya. Karena Allah tahu kalau langsung masuk Ka'bah dikira Nabi itu nggak mengenali agama-agama sama yang lain. Maka Baitul Maqdis dianggap dulu pengakuan agama-agama samawi. Tapi setelah menghadap situ apa yang tahu suatu saat pasti dilahirkan orangnya. Akhirnya disuruh madep Ka'bah. Ketika Ka'bah dipertanyakan, mana Ka'bah sama Baitul Maqdis? Allah menjelaskan apa tua Ka'bah. Buktinya apa? Iya ya tuh. Bayyinatum maqam. Jadi Allah itu tahu semua yang ada. Makanya sebagian lama punya riwayat takhallaku bi laki-laki. Kalau sudah tahu mau terjadi ya kamu berakhlak kayak akhlaknya. Kalau sekarang kan punya ilmu tapi ketika terjadi tidak siap. Misalnya seorang suami tahu kalau istrinya orang nafkah itu butuh. Ternyata butuh betul. Itu suaminya enggak siap. Harusnya senang. Ternyata ilmu saya benar. Tapi ini enggak satu ilmu terbukti benarnya tapi kamu enggak. Jadi ya senang saja. Alhamdulillah ya Allah, teori ilmu saya kamu udah alim, udah dokter di masyarakat disepelekan. Kamu kan tahu di mana-mana orang nggak suka sekali disepelekan. Terus dokter disepelekan. Alhamdulillah. Memang betul Gusti kalau nggak siapa-siapa ya. Pejabat ya tahu semua. Kalau sudah ada pejabat pasti dibiarin sama orang. Harusnya siap kan? Tahu kan itu. Nanti benar-benar dibiarin ya Alhamdulillah. Itu saya. Benar. Teori saya. Tapi manusia itu lucu. Teori ilmunya benar nggak? Nggak siap. Itu bahaya. Makanya banyak orang bisa ilmunya benar, tapi dia ada sih. Itu beda dengan tradisi Islam. Orang harus meyakini sesuatu yang itu. Misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang luar biasa. Kita semua rata-rata madzhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, manusia itu pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Maka biasa saja. Kalau ada yang nggak suka, alhamdulillah. Malah atau utang gue atau nilai mobil gue. Nanti seneng mana itu. Masyhur maka Imam Syafi'i. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Orang yang berbuat baik sama kamu pasti mengikat kamu. Kayak ini gara-gara saya baik sama Pak On, bukan saya harus mau. Coba ya saya, tidak ganggu saya seperti ini, ganggu saya. Jadi Imam Syafi'i itu coba, kamu pernah nggak diutangi tonggo yang benci kamu? Nggak pernah. Pernah dipinjemin mobil tonggo yang
kamu? Gak pernah. Sehingga Allah bikin rahmat tuh kedua sisi. Punya teman ya enak, punya musuh ya enak, gak ganggu. Pernah Imam Syafi'i itu jangan sama orang tua. Setelah orang itu pulang dibisikin sama kondisinya. Orang itu keluar jelek-jelekin kamu ya Imam Syafi'i. Di depan kamu saja kelihatan baik. Kata Imam Syafi'i alhamdulillah. Kamu di luar dijelekin kok alhamdulillah. Berarti saya wibawa di depan saya ada berani. Jadi orang nggak kayak orang sekarang itu kan. Ya makanya ini masih. Jadi sesinya nanti 3 pokoknya ini Ahmad Dania, nanti kedua insya Allah Nasa Mansur, terus ketiga Alif Rodu Biumiladillah khususis. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sedulur-sedulur semua, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha, yang mana Gus Baha ngaji mengenai ulumul Quran di Universitas Islam Indonesia di UI Yogyakarta, dan beberapa catatan yang sudah kita dapatkan, diantaranya yang pertama adalah pada masa perang, keadaan setengah mabuk karena minum anggur akan membuat mental dalam berperang itu lebih berani. Sehingga pada awalnya mabuk itu boleh, minum homer itu boleh. Namun secara kesejarahannya terdapat nasah mansuh sampai berkali-kali hingga akhirnya diharamkan, yaitu homer itu akhirnya diharamkan. Karena Rasulullah menegakkan syariat itu secara bertahap. Homer diartikan sesuatu yang meracuni akal karena juga memanipulasi mental. Jadi bukan karena keberaniannya sendiri, tetapi karena akalnya yang dimanipulasi dan juga keberaniannya yang dimanipulasi, sehingga pada akhirnya homer itu diharamkan. Kemudian yang kedua, pada saat dahulu menjadi ulama itu diuji oleh 100 ulama yang ahli di bidangnya. Sekarang banyak ulama yang ngaku ulama dengan banyak orang yang mengaku ulama dengan berbagai karomahnya, bukan ilmiah tapi sok-sokan keramat. Ya kita tahulah hari ini banyak yang mengaku-ngaku sebagai keturunan siapa, keramat dan sebagainya, tetapi secara keilmuannya mentah, sangat jauh dari Gus Baha. Yang ketiga, berkaitan dengan kafaroh atau denda hukuman, apakah disesuaikan dengan keadaan, lalu apa tujuannya? Kalau tujuannya hukuman itu lebih baik, tujuan utamanya hukuman itu lebih baik, yang mempunyai dampak lebih baik bagi sosial. Tapi untuk membuat jera, maka ya bisa disesuaikan dengan yang melakukan pelanggaran. Yang keempat, logika pemaknaan kata harus teliti, cermat dan benar, karena sekali salah maka seterusnya menjadi salah. Pemaknaannya harus sesuai. Yang kelima, logika Allah sangatlah jauh dari para nabi atau makhluknya. Sepandai-pandainya Nabi Ibrahim, sepandai-pandainya argumen Nabi Musa, tetaplah kalah debat dengan Allah. Perdebatan ilmiah terkait ketauhidan banyak diajarkan Allah lewat para rasulnya. Yang keenam, asal orang itu soleh, insya Allah banyak baiknya atau banyak benarnya, meskipun berbeda dengan lainnya. Perbedaan pandangan adalah hal yang biasa, apalagi dalam pendapat sosial. Tergantung ijtihad masing-masing dengan dasar yang sama-sama kuat. Yang ketujuh, buatlah komunitas orang baik di segala sisi, segala lini kehidupan, karena kebaikan bisa datang dari arah mana saja dan bisa di mana saja. Maka jangan menjudge atau menghukumi orang yang ada di terminal itu pasti buruk. Peluang kebaikan pasti tetap ada. Yang kedelapan, Allah tahu sebelum, saat, dan setelah semua kejadian, sehingga sebaik-baik perencana, pelaku, dan pengevaluasi adalah Allah. Manusia sebaik-baiknya menjalani segala kebaikan dengan upaya terbaik. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah Allah senantiasa memberkahi manusia dari segala sisi. Setiap kejadian selalu ada hikmah dan berkah dari Allah. Artinya semua hal yang kita lakukan ataupun yang menimpa diri kita, pasti di satu sisi lain itu ada hikmah, ada berkahnya, pasti ada hikmahnya dari Allah, dan agar menjadi apa? Menjadi pembelajaran bagi kita. Ya teman-teman, mungkin itu yang bisa kita catatkan dalam kajian kita bersama dengan Gus Baha kali ini. Semoga menjadi amal ibadah Gus Baha yang berkah dan berkah untuk kita semua. Semoga menjadi amal ilmu yang manfaat dunia akhirat. Dan mohon maaf ini audionya agak kurang jernih,
tetapi asal kita niatnya ngaji, tentu saja kita akan mendapatkan banyak ilmu dari kajian bersama dengan Gus Baha ini. Oke, terima kasih teman-teman, sekali lagi mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.